berikutnya ya, dari Abbasiyah. Kita sudah membahas Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat adalah Al-Ma'mun, ya, Khalifah Al-Ma'mun, dan yang kelima yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Taib. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Itu nama aslinya. Ya. Dia adalah saudara dari Al-Ma'mun karena sama bapaknya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Dan punya julukan namanya Al-Mu'tasim Billah, orang yang berlindung kepada Allah. Dan Al-Mu'tasim Billah ini adalah khalifah pertama yang menggandengkan nama dengan nama Allah. Nanti setelah itu nanti ada namanya Al-Mutawakkil Billah, Al-Ini Billah, Al-Itu Billah. Nah gitu. Nanti yang terakhir Al-Musta'sim Billah. Jadi siapa yang pertama kali menggunakan tren seperti ini, yaitu Al-Mu'tasim Billah ya. Sebelumnya kan nama-nama biasa, Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Hadi, Al-Mahdi. Nah, barulah di masa beliau dipakai kata Al-Mu'tasim Billah. Nah, kebijakannya apa saja? Kebijakannya yang pertama melanjutkan mihnah, yaitu masih menganggap Quran adalah makhluk ya, yang gara-gara itu nanti banyak ulama yang disiksa, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah bersikap lunak dengan para Alawiyun atau Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana karakter beliau? Beliau adalah seorang pakar militer, ahli militer, mempunyai tubuh yang kekar lagi kuat, disiplin yang tinggi. Karena inilah alasan yang menjadikan Khalifah Al-Ma'mun mengangkat saudaranya dibandingkan mengangkat putranya. Si Al-Ma'mun ini punya putra namanya Abbas bin Ma'mun ya, Abbas bin Al-Ma'mun. Ini putra si Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun sendiri itu lebih menginginkan penggantinya adalah saudaranya Al-Mu'tasim, karena dilihat dari sisi kepakaran militer seorang Al-Mu'tasim. Lagi pula pada saat itu mereka masih berhadapan dengan Bizantium yang dipimpin juga oleh seorang yang pakar militer dan strategi perang. Jadi sangat layak, sangat pas ya keputusan Al-Ma'mun untuk mengangkat penggantinya yang bernama Al-Mu'tasim sebagai khalifah seterusnya. Tetapi biasa terjadi pergolakan. Pakar orang-orang militer tidak setuju dengan kebijakan Al-Ma'mun dan mereka justru membaiat putranya Al-Ma'mun, Abbas bin Al-Ma'mun, untuk menjadi khalifah. Akan tetapi Mu'tasim memanggil keponakannya tadi, ya, dinasehati. Kemudian akhirnya Mu'tasim keponakannya ini pun sadar dan akhirnya membaiat pamannya tadi. Jadi anaknya ini, keponakannya atau anak Al-Ma'mun justru ikut setuju membaiat pamannya setelah dinasehati. Baik. Di masa beliau juga ada pemberontakan. Meskipun beliau sudah bersikap lunak dengan pihak Alawiyah, tetapi tetap ada pemberontakan dari pihak Alawiyah yang bernama Muhammad bin Qasim bin Umar. Ini pimpinan pemberontakan, bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Tetapi pemberontakan tadi berhasil dipadamkan dan si Muhammad bin Qasim berhasil ditawan. Nah, karena Mu'tasim ini sudah bersikap lunak kepada Alawiyah, maka yang harusnya si pemimpin pemberontakan ini dihukum mati, tapi diganti dengan penjara. Dan suatu ketika ketika Idul Fitri, si Muhammad bin Qasim ini melarikan diri dan tidak tahu kemana rimbanya. Lalu beliau juga membangun sebuah kota ya, ini kebijakan infrastruktur, berarti membangun sebuah kota indah sebagaimana pendahulunya dulu yang namanya siapa, kakek buyutnya Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota Baghdad. Nah, kalau Al-Mu'tasim membangun kota Sarra Manro'a yang artinya membahagiakan orang yang melihatnya.
Lama-lama kota tadi dikenal dengan nama Samarra. Ya. Dan akhirnya pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Samarra yang sebelumnya berpusat di kota Baghdad. Nah, lalu sebagaimana biasa Bizantium yang awalnya merasa yang sempat kalah dalam terpuruk ya di masa Harun ar-Rasyid, mereka ingin bangkit kembali dan berusaha merebut beberapa wilayah kaum muslimin. Asia Kecil, kemudian ya menguasai kota Zabetra, kelahiran Al-Mu'tasim. Ya, orang-orang Bizantium ketika menaklukkan sebuah daerah, apalagi itu wilayah kaum muslimin, tentu mereka melakukan tindakan buas, membunuh, menawan, dan tidak peduli apakah itu perempuan atau wanita. Katakan di sini mereka mencungkili mata dan memotong hidung serta telinga mereka. Nah, ini kejamnya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang kafir Bizantium tatkala mereka menaklukkan wilayah. Sangat berbeda dengan kaum muslimin ketika menaklukkan sebuah wilayah, tidak pernah ada kejadian mereka melakukan hal itu, ya, membantai atau membunuhi orang-orang yang ada dalam negeri tersebut. Baik. Nah, ada sebuah kisah populer ya, yang pernah sangat populer ya, yaitu seorang wanita dari keturunan Bani Hashim itu berada di kota Amuria. Ya, ada di kota Amuria. Seorang perempuan Bani Hashim ini dilecehkan oleh orang-orang Bizantium. Negeri yang ditaklukkan oleh Bizantium. Di sana ada kaum muslimin dan di sana ada wanita keturunan Bani Hashim dilecehkan oleh orang-orang Bizantium. Si perempuan ini dimasukkan ke penjara dan berteriak, "Wa Mu'tasima." Teriakannya, "Wa Mu'tasima." Kemana engkau wahai Mu'tasim? Minta tolong dia. Kemudian ada orang di negeri tersebut yang mendengarkannya dan lapor, datang ke kota Samarra, datang ke ibu kota ke Baghdad atau ke tempat Al-Mu'tasim berada, melaporkan kejadian tersebut. Mendengar aduan tersebut, maka Mu'tasim pun mengatakan, "Labbaika ya ukhtah." Karena keturunan Bani Hashim, kan Abbasiyah itu keturunan dari Bani Hashim. Ya, maka si Al-Mu'tasim mengerahkan semua pasukannya yang konon katanya panjang pasukan tersebut itu memanjang dari sepanjang ibu kota ke kota Amuriyah, itu ujungnya, itu kepalanya, dan ujungnya itu masih berada di kota Baghdad ya, atau kota Samarra ya. Jadi panjang pasukan itu memanjang dari negeri Abbasiyah tempat Al-Mu'tasim berada sampai ke kota Amuriyah, kota yang akan dituju untuk ditaklukkan, menyelamatkan si perempuan dari Bani Hashim tadi ya. Singkat cerita ya, tentu orang kafir tadi kalah, benteng-benteng ditaklukkan dan dihancurkan sama rata dengan tanah. Nah, gara-gara Al-Mu'tasim tadi masih melanjutkan kebijakan khalifah sebelumnya Al-Ma'mun yang terpengaruh filsafat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk ya, fitnah khalqul Quran ya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ya Imam Ahmad dipenjara. Imam Ahmad salah satu ulama yang disiksa di zaman Al-Mu'tasim billah. Taib. Ya. Dan ini beberapa dialog antara Imam Ahmad dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, intinya ketika dialog dengan Imam Ahmad itu orang-orang Mu'tazilah kewalahan, tidak bisa mendebat Imam Ahmad. Gara-gara kalah dialog, kalah debat, ya udah main kasar kan gitu. Ya. Karena memiliki kekuasaan, orang-orang Mu'tazilah yang berada di sekeliling Khalifah Al-Mu'tasim itu disuruh debat, membantah argumen Imam Ahmad supaya Imam Ahmad mengakui Quran itu makhluk. Tapi namanya Imam Ahmad kan seorang ulama besar, mujtahid, ya murid langsung Imam Syafi'i, bisa membantah balik argumen orang-orang Mu'tazilah.
sehingga mereka kewalahan. Ya udah, ujung-ujungnya apa? Main campur. Kalah dialog, main tangan. Itu biasa kayak gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah main kasar. Taib. Ya, bahkan di antara ahli sejarah mengatakan, Abu Hasan al-Mas'udi mengatakan itu sampai ada 38 kali cambukan di punggung Imam Ahmad hingga meleleh darah dari punggungnya. Banyak ulama lain yang ditangkap dan dipaksa untuk mengakui Quran adalah makhluk. Ya, di antara mereka juga banyak yang akhirnya mengaku tapi dengan terpaksa demi menyelamatkan diri dari siksaan pemerintah. Tapi Imam Ahmad dan ada lagi namanya Imam Al-Buwaiti, ya, kalau tidak salah ya, Al-Buwaiti itu wafat. Ya, ada juga ya di antara mereka yang meninggal gara-gara siksaan dari khalifah di masa fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad dibujuk sama ulama lain untuk udahlah ngaku aja gitu, udahlah terima aja gitu. Terima aja kalau Quran itu makhluk demi menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi Muhammad menolak. Seandainya saya mengakui, maka berapa banyak orang yang akan ikut mengakui Quran itu makhluk. Karena keteguhan Imam Ahmad, ya, dia rela menerima cambukan dari khalifah demi memegang kebenaran. Masya Allah. Ya, ini kita lihat berapa banyak kisah para ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Akhirnya ulama tadi dipenjara, disiksa. Ya. Kita pernah mendengar pertama waktu itu Abu Ja'far al-Mansur dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nggak mau diangkat jadi qadhi, dipenjara sama Abu Ja'far al-Mansur sampai meninggal di penjara. Kemudian yang sekarang Imam Ahmad di masa berseberangan dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dicambuk, dipenjara, dicambuk. Ya, bahkan ada juga yang lain yang bahkan meninggal dunia. Ya, di masa kemerdekaan ada yang namanya Buya Hamka berseberangan dengan Bung Karno. Ya, akhirnya Buya Hamka dipenjara. Meskipun akhirnya Buya Hamka memaafkan Bung Karno, bahkan mau menyolatkan jenazah Bung Karno. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Banyak. Yang namanya ulama Rabbani ketika dia bertentangan dengan pemerintah, dia akan memegang teguh kebenaran tadi meskipun disiksa. Ya. Tapi yang namanya emas tetaplah emas, tidak akan pernah berubah menjadi kotoran. Dengan difitnah bagaimanapun, disiksa, dijatuhkan nama baiknya dan seterusnya, ya, nama-nama mereka tetap harum di kalangan kaum muslimin. Ya, Buya Hamka difitnah macam-macam dulu kan oleh komunis PKI, tetapi nama beliau tetap harum, ya, di mata kaum muslimin. Baik. Kemudian berikutnya, ya, menghadapi Imam Ahmad, Khalifah Al-Mu'tasim tampak bersikap lunak, bahkan dia mengagumi keberanian sang imam. Para ahli sejarah ada yang menyebutnya Al-Mu'tasim ini mempunyai julukan lain yang bernama Al-Musammin, yaitu sang delapan. Kenapa? Kenapa namanya sang delapan? Karena angka 8 sangat berkaitan erat dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Yang pertama, dia itu khalifah ke-8. Ya, khalifah ke-8. Abul Abbas, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Ma'mun, ya, Abul Abbas, kemudian Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, tidak salah, ya, Al-Mahdi, kemudian ada Al-Hadi, ya, kemudian ada Harun ar-Rasyid, kemudian anaknya Harun ar-Rasyid siapa? Al-Amin, yang ke-6, yang ke-7 Al-Ma'mun, dan yang ke-8 baru Al-Mu'tasim. Jadi dia khalifah ke-8.
menjabat selama 8 tahun sebagai khalifah, wafat di usia 38 tahun, berarti dia jadi khalifah di usia 30 tahun nanti. Kemudian masa pemerintahannya itu 8 tahun 8 bulan 8 hari. Ya. Ketika wafat meninggalkan 8 putri dan 8 putra. Ya. Jadi dijuluki Sang 8 karena banyak angka 8 yang melekat pada diri Al-Mu'tasim billah. Wallahu taala wa alam. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.